Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United akhirnya kalah. Dan ini merupakan hal yang beberapa kali gue katakan ya, bahwa ini hal yang bagus untuk melihat. Sebenarnya gue tidak harapkan gitu, tapi ini merupakan hal yang bagus untuk melihat bagaimana tim kepelatihan dari Michael Carrick kompetensinya seperti apa gitu loh. Karena ketika situasinya semua itu positif, Manchester United menang ya kan, di 7 pertandingan 6 kemenangan, 1 hasil seri, menang menghadapi Arsenal, menghadapi Manchester City, atmosfer sangat positif, hype juga sangat tinggi. Situasinya menurut gue lebih nyaman bagi hampir seluruh komponen skuad Manchester United, pemain, dan juga yang tidak kalah penting head coach ya, termasuk juga manajemen misalnya, situasinya sangat positif, katakanlah seperti itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana jika situasinya sebaliknya nih, Manchester United mendapatkan kekalahan. Karena untuk bounce back, untuk bangkit kembali dari keterpurukan, artinya hasil negatif itu tidak mudah. Apalagi hasil negatif yang Manchester United dapatkan ketika kalah menghadapi Newcastle ini. Manchester United kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Ketika Manchester United sebelumnya ini sangat dominan ya, menghadapi lawan yang hanya 10 pemain. Dan banyak juga harapan kemenangan yang terjadi dengan situasi di atas lapangan itu. Tapi akhirnya Manchester United kalah. Ini bukan hal yang menurut gue, bukan hal yang mudah. Dan kalau dikelola dengan tidak baik, misalnya rasa frustrasi itu diluapkan dengan terlalu berlebihan, misalnya ya, dengan komunikasi-komunikasi yang tidak pas misalnya di dressing room, ini bisa bergulir menjadi sesuatu yang menurut gue, dan gue harapkan tidak ya, menjadi hal yang lebih buruk lagi gitu loh. Tapi di sisi lain, walaupun sekali lagi tentu saja gue tidak berharap Manchester United itu kalah ya, tapi ini merupakan ujian, salah satu ujian kompetensi bagi Michael Carrick. Apakah dia cocok untuk menangani tim sebesar Manchester United atau tidak? Ketika sebuah tim kalah ya, klub kalah dengan cara seperti ketika Manchester United kalah menghadapi Newcastle, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ada banyak situasi misalnya pemain saling menyalahkan. Kalau fans, wajar berkomentar, sinis, salahkan sana, salahkan sini. Karena memang kapasitasnya sebagai fans. Tapi kan kita tidak bisa berasumsi bahwa karakter fans itu hinggap juga di dressing room. Bahaya menurut gua kalau seperti itu. Sangat bahaya. Yang menonton, karakteristik penonton, lalu menjelma menjadi karakteristik dari pemain di dressing room. Bahaya menurut gue. Nah, ini bagaimana staf Manchester United, Michael Carrick dan lain-lain ini mengelola hal ini. Manchester United perjalanannya masih cukup lumayan dengan persaingan yang sangat ketat. Saat ini Manchester United kalau melihat di papan klasemen masih dalam tanda kutip aman ya, di peringkat ketiga. Tapi kalau melihat tim-tim ataupun klub-klub di bawah Manchester United, Aston Villa misalnya yang berada di peringkat keempat, nilainya sama dengan Manchester United. Lalu ada Chelsea dan juga Liverpool mengintip di peringkat kelima dan juga peringkat keenam, hanya selisih 3 poinnya dari Manchester United. Menurut gue ini masih sangat ketat sekali. Sehingga bagaimana Manchester United mengelola kekalahan selanjutnya ini penting. Ada banyak outcome ya, ataupun keluaran untuk pertandingan selanjutnya. Bisa jadi dengan kekalahan Manchester United, by the way, selanjutnya ini juga akan menghadapi laga yang penting ya, menghadapi Aston Villa, di mana Aston Villa peringkatnya hanya 1 di bawah Manchester United dengan nilai yang sama. Ini bagaimana gitu? Bisa jadi dengan kekalahan maka partai selanjutnya justru akan berubah menjadi beban. Karena harus menang untuk menjauhi kejaran ya kan. Ataupun justru sebaliknya, karena kekalahan lalu ini waktunya pembuktian. Sekali lagi, bagi fans mungkin gampang mengatakan, menurut gua ya sekali lagi, gampang untuk mengatakan ya semoga bisa menang, ataupun juga gua yakin ini pasti akan menang karena motivasi pasti akan tinggi segala macam. Bisa ya, bisa tidak. Kita tidak pernah tahu ego-ego yang ada di dressing room, yang menurut gua dressing room Manchester United itu salah satu
dressing room terpanas dengan ego yang bermacam-macam yang ada di dalamnya, ini akan seperti apa? Akankah kekalahan justru membakar semangat atau justru membakar habis dressing room? Ini bisa terjadi menurut gue. Dan salah satu peran terpenting ada pada head coach, ada pada Michael Carrick. Bagaimana dia bisa mengatur atmosfer yang ada di dressing room, karena pasti atmosfernya turun. Gue melihat bagaimana cara Manchester United kalah menghadapi Newcastle United, itu termasuk kekalahan yang menyakitkan menurut gue ya, karena itu tadi gue katakan di awal, lawan tampil dengan 10 pemain, Manchester United mendominasi di babak kedua, banyak peluang, banyak kesempatan, tapi bukannya justru mendapatkan kemenangan, justru mereka kebobolan dan akhirnya mendapatkan kekalahan. Kan ini hal yang menyakitkan menurut gue ya. Dan kalau kita lihat misalnya ada banyak klub juga di Premier League, mereka memiliki rentetan hasil yang positif, tapi ketika mereka mendapatkan satu saja hasil negatif, lalu berefek ke pertandingan selanjutnya. Performa tidak lagi sebaik seperti sebelumnya, bahkan sering juga hasilnya tidak baik. Jadi ini menurut gue situasi yang sekali lagi penting untuk dilihat bagaimana Michael Carrick mengelolanya. Karena kalau misalnya Michael Carrick yang ditunjuk atau siapapun yang ditunjuk sebagai head coach permanen dari Manchester United selama satu musim, katakanlah musim depan ya, kan tidak mungkin, gue katakan tidak mungkin Manchester United berapa pertandingan di Liga, 38, menang semuanya, kan tidak mungkin. Apalagi kita berbicara dengan kaitannya dengan Premier League, liga terketat tersulit di dunia, salah satu yang paling kompetitif. Artinya apa? Ada hasil-hasil kejutan, itu bisa terjadi. Rentetan hasil buruk bisa saja terjadi. Dan ini bagaimana cara mengelolanya? Masing-masing manajer, menurut gue, mereka punya profil karakteristik masing-masing bagaimana cara mereka mengatasi hal ini ya. Sir Alex Ferguson punya cara tersendiri. Ole Gunnar Solskjaer punya cara tersendiri. Bagaimana man-to-man management ini juga penting. Karena sekali lagi bagi fans ketika menghadapi Newcastle, seperti gue katakan, salah satu di live commentary ya, ataupun juga di review setelah pertandingan, salah satu faktor terbesar adalah penampilan buruk dari Tyrell Malacia. Akhirnya Manchester United harus membayar dengan kekalahan. Fans ataupun juga ada pemain lain misalnya seperti kayak Dalo yang tidak bermain maksimal, ataupun juga Ugarte yang tidak bermain maksimal, fans pasti akan tunjuk hidung, jelek ini, jual dia, tidak usah dimainkan lagi, bla 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 bla. Michael Carrick kan tidak bisa melakukan komunikasi seperti itu. Michael Carrick apapun keadaannya, ya dia harus memaksimalkan skuad yang ada. Mau Ugarte tidak main maksimal ketika menghadapi Newcastle, mau Dalo tidak main maksimal ketika menghadapi Newcastle sebagai pemain pengganti, dan juga Tyrell Malacia bahkan melakukan kesalahan, dia tidak bisa tunjuk hidung. Kalaupun dia marah atau dia melakukan apapun, kesalahan dan lain-lain, itu kan dalam rangka untuk bisa membangkitkan lagi. Karena apa? Michael Carrick butuh pemain-pemain ini. Skuad sangat tipis keadaannya. Bursa transfer faktanya sudah ditutup. Jadi imajinasi untuk dijual, diganti saat ini, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi bagaimana Michael Carrick mengelola hal ini menurut gue juga sangat penting sekali. Dan apakah ini berhasil atau tidak, ya kita lihat. Selanjutnya Manchester United akan seperti apa ketika menghadapi Aston Villa. Harapannya, gue yakin harapan gue sama dengan harapan Sobat Football United dimanapun berada. Manchester United bisa bangkit dan mendapatkan kemenangan. Sekalipun seperti gue katakan tadi, ini tidak mudah. Tapi kalau Michael Carrick bisa melakukannya, menurut gue dia sudah mendapatkan 2 poin penting sebagai salah satu, atau katakanlah syarat ya, sebagai manajer ataupun head coach permanen Manchester United. Dia bisa membuat Manchester United sebelumnya menjadi segar kembali dengan mendapatkan hasil-hasil fantastis ya. Dia bisa merubah atmosfer dari yang sebelumnya. Dan itu poin 1. Nomor 2, kalau Manchester United bisa menang menghadapi Aston Villa, dia berarti dengan waktu yang singkat bisa membalikkan juga hasil negatif yang didapatkan oleh Manchester United
menjadi sesuatu yang positif di pertandingan selanjutnya. Tapi kalau justru kekacauan yang terjadi setelah Manchester United kalah menghadapi Newcastle, ya berarti tanda tanya lagi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.